Dugong atau duyung adalah mamalia laut satu-satunya di Indonesia yang berasal dari ordo Sirenia. Duyung utamanya memakan lamun atau seagrass. Satwa ini adalah bagian penting dari ekosistem padang lamun di perairan pesisir. Karena habitatnya di perairan pesisir, duyung yang sakit, terjerat jaring, atau terpengaruh faktor lainnya mudah ditemukan terdampar. Jika Anda menemukan bayi duyung atau duyung dewasa yang terdampar, jangan panik. Hubungilah aparat setempat. Khusus bayi duyung yang terdampar, metode penanganannya bisa sangat berbeda dengan duyung dewasa. Hubungi dokter hewan setempat jika Anda menemukan bayi duyung yang terdampar. Cek kondisi duyung yang terdampar, sudah mati atau masih hidup. Duyung yang masih hidup akan menunjukkan gerakan pada kepala, sirip samping, mata, atau ekor. Terdapat 5 kode identifikasi kejadian mamalia laut terdampar. Saat menghubungi aparat setempat atau DSCP Indonesia, duyung yang masih hidup dapat dilaporkan sebagai kejadian kode 1. Pertolongan pertama pada duyung yang terdampar dalam keadaan hidup. Untuk menyelamatkan duyung terdampar, tidak bisa sendiri. Upayakan melibatkan orang yang sudah dilatih menangani kejadian terdampar. Hal ini untuk menghindari risiko cedera pada duyung maupun orang yang menyelamatkan. Agar duyung tidak menjadi stres, lakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengendalikan keramaian atau orang-orang di sekitar lokasi kejadian terdampar. Pahamilah lokasi kejadian duyung terdampar terlebih dulu. Apakah itu perairan dangkal, pantai berpasir, atau pantai berbatuan tanpa pasir? Jika duyung berada di perairan dangkal, Anda harus membantu agar satwa tetap terapung. Dekatilah satwa dari bagian samping sambil menyokong tubuhnya. Pastikanlah posisi lubang nafas dan sirip punggung duyung berada di atas. Jika duyung terdampar di pantai berpasir, utamakanlah perlindungan pada lubang nafas dan matanya dari pasir, air, maupun benda asing lainnya. Hindari menarik sirip atau ekor duyung karena dapat menyebabkan cedera dan stres pada satwa. Galilah pasir di bawah sirip dada dan badan duyung untuk mengurangi tekanan atau stres pada bagian-bagian tubuh tersebut. Jika duyung terdampar di pantai berbatu, pindahkanlah duyung ke atas matras atau kasur busa untuk menghindari luka pada tubuh duyung. Anda dapat memindahkan duyung ke atas matras dengan menggunakan tandu. Pemindahan ini membutuhkan koordinasi yang baik karena duyung harus berada tepat di tengah-tengah tandu. Pertama-tama, 3 orang yang berada di samping kiri duyung dapat memiringkan tubuh satwa tersebut terlebih dulu ke kiri sampai tersedia ruang di bagian bawah dada duyung. Kemudian, 3 orang yang berada di samping kanannya memasukkan bagian pinggir tandu yang sudah dilipat sepertiganya. Secara perlahan, orang-orang yang berada di samping kiri duyung harus mengembalikan posisi duyung seperti semula, sehingga keseluruhan dadanya berada di atas lipatan tandu. Agar lipatan tandu dapat dirapikan, orang-orang yang berada di samping kanan duyung dapat memiringkan tubuh satwa tersebut ke kanan sampai tersedia ruang di bagian bawah dada duyung. Rapikanlah lipatan dengan menariknya dari ruang di bawah dada duyung. Pastikan bahwa duyung berada di tengah-tengah tandu. Selanjutnya, angkatlah tandu tersebut secara bersamaan dan dengan posisi punggung yang tegak. Hal ini harus diperhatikan untuk menghindari risiko cedera baik pada satwa maupun orang-orang yang menanganinya. Jagalah kelembaban tubuh duyung. Tutupi tubuhnya dengan selimut atau handuk basah. Hindari menutup lubang nafas, sirip, dan ekornya. Untuk menghindari stres, Anda juga bisa melindungi duyung dari panasnya sinar matahari dengan memayunginya atau membuat tenda.
stres pada duyung bisa sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika duyung sudah siap untuk dikembalikan ke laut? Duyung yang terdampar di perairan dangkal dapat dikembalikan jika kondisi cuaca bagus dan satwa terlihat sehat. Usahakanlah agar kepala duyung menghadap ke arah laut. Khusus untuk bayi duyung, pelepasan sebaiknya dilakukan ketika Anda sudah yakin bahwa induknya ada di sekitar area pelepasan. Apabila keberadaan induk tidak diketahui, sebaiknya bayi duyung dievakuasi ke tempat rehabilitasi walaupun dengan peluang hidup yang kecil. Di lain situasi, duyung yang terdampar di pantai berpasir atau pantai berbatu dapat dikembalikan ke laut dengan menggunakan tandu. Ingat, tandu yang berisi duyung harus diangkat secara bersamaan. Jagalah agar sirip tidak tertarik atau terlipat di dalam tandu tersebut. Ketika sudah berada di perairan yang cukup dalam, lepaskanlah duyung dari tandu dengan melepaskan satu sisi tandu terlebih dulu. Setelah itu, lepaskanlah tandu dari sisi lainnya. Jika diperlukan, bopong dan berikanlah sokongan agar duyung tetap terapung. Lalu doronglah duyung ke samping secara perlahan ke laut lepas. Duyung yang pernah terdampar masih mungkin untuk terdampar lagi. Lakukanlah pengamatan perairan tempat dilepaskannya duyung sampai sekitar 3 hari. Semua langkah penanganan duyung terdampar di dalam video ini dapat juga diaplikasikan untuk penyelamatan mamalia laut selain duyung yang berukuran di bawah 3 meter.